Gimana ya? Sebetulnya bukan dikutuk ya. Dulu itu kan terjadi kudeta, terjadi perebutan kekuasaan antara Palembang Gunung yang merupakan menantunya ya sama Talaga Manggung. Itu ikan-ikan yang sekarang itu katanya kata orang tua dulu itu adalah merupakan bekas daripada para prajuritnya yang setia Talaga Manggung. Jadi bereinkarnasi jadi berubah jadi ikan-ikan yang ada di situ Sangiang gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Di mana di sini saya akan mengungkap cerita sejarah terkait situs Sangiang yang informasinya dulu ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya adalah Kerajaan Talaga Manggung yang menghilang dan tempat tersebut berubah menjadi sebuah situ, yaitu situ Sangiang. Dan menghilangnya kerajaan itu bersama para prajuritnya ya, dan si prajuritnya tersebut informasinya berubah menjadi ikan lele di situ Sangiang tersebut. Nah, kita akan coba dengarkan seperti apa kisah selengkapnya tentang situ Sangiang ini, teman-teman. Situ Sangiang itu merupakan suatu situ yang berada di wilayah Desa Sangiang, Kecamatan Banjar Majalengka, dan menurut cerita orang tua bahwa ini dulunya adalah merupakan bekas kerajaan Talaga Manggung. Itu. Kerajaan Talaga Manggung itu ada hubungannya nggak dengan Prabu Siliwangi, apa? Ya sepertinya ada ya, tapi saya kurang tahu lengkap karena kalau saya ceritakan di sini nanti kalau salah nanti bisa konsumsi publiknya berarti semuanya salah. Jadi kita fokus ke situ Sangiang aja dulu ya. Oke, siap, Abah. Supaya tidak terjadi nanti patumpang tindih Ya. itunya. Bah, yang kami dengar-dengar itu katanya prajurit dulu itu dikutuk atau menjadi ikan itu. Atau dikutuk atau gimana? Sebetulnya bukan dikutuk ya. Dulu itu kan terjadi kudeta, terjadi perebutan kekuasaan antara Palembang Gunung yang merupakan menantunya ya sama Talaga Manggung. Itu ikan-ikan yang sekarang itu katanya kata orang tua dulu itu adalah merupakan bekas daripada para prajuritnya yang setia Talaga Manggung. Jadi bereinkarnasi jadi berubah jadi ikan-ikan yang ada di situ Sangiang gitu. Terutama yang dulu yang aslinya itu udah lele alam yang masih ada apa itu sengatannya tuh, patil kalau orang sini bilang ya. Kalau sekarang lelenya sudah tidak ada. Ada juga lele-lele besar ya, yang kalau itu bukan lele yang asli tapi itu merupakan lele jumbo. Yang sekarang ada adalah merupakan ikan-ikan emas dan juga ikan-ikan mujair, dan juga ada lagi ikan gabus, ikan para dan sebagainya. Boleh nanti kita lihat di sana. Oke. Ya. Masih jauh nggak, Abah? Ya kalau dari sini ya kira kurang lebih 100 meter lah. 100 meter. Ya. Jadi ini berarti kawasan hutan. Ya ini pasnya itu adalah merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke Taman Nasional Gunung Ciremai. Ya, situ Sangiang ini zonanya itu adalah masuk ke letak geografisnya ya, masuk ke wisata Taman Nasional Gunung Ciremai. Jadi ini Taman Nasional nih, Taman Nasional Gunung Ciremai. 100 meter Ya. teman. Tapi kami sengaja bikin 2 zona ya. Kalau yang lurus yang nanti masuk kita ke pintu gerbang itu adalah merupakan zona religi atau zona wisata religi yang biasa dipakai untuk berziarah ke makamnya Sunan Parung yang merupakan turunannya dari Talaga Manggung, dari anaknya yaitu Simbar Kencana. Tapi kalau yang sebelah kanan ini merupakan wisata alam. Jadi kalau yang mau wisata alam ya kami sengaja sediakan ke sebelah kanan nanti beloknya. Kerajaan siapa tadi? Talaga Manggung nggak? Telaga Iya, Talaga Manggung. Manggung. Ya, Kerajaan Talaga Manggung itu sebelum kerajaan yang ada di Prabu Siliwangi itu atau sesudahnya, Mas? ya berarti sesudahnya. Sesudahnya. Sesudahnya, ya. Sesudahnya. Dan kerajaan Talaga Manggung ini ceritanya nih ya, supaya nanti kita sambil jalan ceritanya kenapa bisa jadi itu Sangiang. Dan ini adalah ini hasil saya itu dari cerita orang tua, bukan dari naskah-naskah yang sekarang ada gitu ya. Artinya saya lebih ke cerita orang tua, dan ini benar dan tidaknya walau alam, karena saya tidak apa istilahnya menggeluti dalam bidangnya.
Cuma ini kan mungkin penasaran kok bisa begitu, ya akan saya ceritakan dengan apa yang saya terima dari para orang tua gitu. Jadi di sini itu dulunya ada kerajaan namanya Kerajaan Talagamanggung, yang bertahtanya itu adalah Dharma Suci II ya. Sebetulnya yang harus bertahan adalah Dharma Suci I, yaitu yang lebih dikenal dengan Begawan Garasiang. Tapi karena Begawan Garasiang tidak mau menjadi raja, dia senangnya bersemedi gitu ya, di tempat-tempat yang sepi, maka yang menjadi raja itu adalah Dharma Suci II, yaitu Talagamanggung. Nah, kita masuk ke wilayah wisata sejarah. Isi Mbak. Assalamualaikum. Dari mana Bu? Dari Gunung Manik, dari Gunung Manik, Talaga. Iya. Ini rombongan Bu. Iya, rombongan. Tujuannya apa Bu? Ziarah. Ziarah ya. Iya. Pikirannya sini ya. Kalau di sini tuh dibanding dengan yang wisata alam, banyak kan wisata ziarah ya. Jadi mungkin 70% dan 30% itunya banyaknya itu. Nah, kalau ini monyet ya, Ngomongnya dia. ya sama mungkin di sini juga ya. Ini juga. Ini yang di sana. Ini maksudnya dia. Ini, kita sekarang akan melewati sebuah apa namanya, ikonnya Sangyang ya. Ini adalah pohon yang sangat besar dan ke atasnya 1, ke bawahnya ada 8 cabang ke bawahnya tuh. Dan ini merupakan pohon yang sangat langka sekali. Di tempat-tempat yang lain mungkin belum ada yang pohon yang seperti ini. Namanya pohon apa Bu? Ini pohon nunuk ya. Kebetulan sekarang musim berbuah nih. Tuh, banyak, dan ini sangat disukai oleh para burung ya. Tapi bukan burung yang yellow. Buahnya berjatuhan ya? Ya, Kena kepala Bah. kena kepala lumayan. Sampai ketakutan. Ya ini enggak cara-cara tertentu enggak kalau mau masuk ke sini harus gimana dulu gitu? Enggak, kalau mau sini yang penting kita niatnya yang bagus, niatnya tidak lebih merusak alam, insya Allah selamat, nggak apa-apa. Amin. Dan Ini yang salah dimaksud satu dengan- dari kuncian di sini. Ini ketuanya Pak Meng, Pak Rahman ya. Oh. Kebetulan ya tadi beliau mengantar tamu yang baru saja keluar. Mm-mm. Nanti kalau misalnya mau niat ziarah nanti bisa dengan Pak Kuncian yang ini gitu. Oke. Kalau saya mah tidak ada kapasitas untuk membawa Apa? keterangan untuk berziarah, karena saya bukan ranahnya. Ini pasukan keraknya mulai bermunculan. Ada juga yang suka istilahnya itu mempercayai itu yang salah itu, yang mempercayai bahwa khasiat dari pohon ini bisa mengakurkan kalau kita poligami gitu. Oh, makanya rusak nih pohon nih, makanya rusak tuh, kulitnya diambilin dipakai jimat. Oh, pohon poligami. Iya. Enggak Ini bukan namanya poligami. poligami. Mereka percaya seperti itu. Kayaknya. Tapi janganlah kita mah sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang istilahnya beragama, kalau mau poligami banyakin aja uang dan banyak saja adil gitu. Nanti juga insya Allah aman lah gitu. Apakah monyet-monyet yang ada di sini ada hubungannya dengan yang ada di sini? Oh enggak, kalau monyet itu memang adalah hewan-hewan yang endemik dari sini. Habitatnya memang ya. Habitatnya dari sini. Misi Bu. Nanti kalau misalnya semua mau ziarah, ini kan wilayah makam nih. Nanti kuncian membawa semua ke daerah sini. Sayang sekali sama anak-anaknya, apalagi manusia ya. Awas lu kameranya lu diambilin. Pipis. Lagi pipis. Rambutnya mirip Pak Cakra. Iya. Lihat rambutnya tuh, aku sama mana tak? Itu banyak banget. Itu rambutnya itu nyimpen bibit di sini Mas Akra. Itu soalnya tuh lihat rambutnya tuh mirip tuh. Nyimpen bibit ya. Ini gayanya gaya pangki. Tangannya. Nah, jadi di sini tuh Saya tidak bertanggung jawab ini biasanya kalau ya apa namanya ini Perangkatnya nih di sana gitu misalnya kecebur sama air. Ya. nah ini para peziarah juga ini udah pada pulang ya.
Ini tisu. Kata bro tadi. Pohon apa namanya? Tisu ya, tisu. Sekali bunyi kan. Kejar. Dia tahu ya kalau bawa makanan. Kejar. Awas Bu. Bu awas Bu. Ambil. Kok pada basah bisa mandi di situ? Habis pada mandi ini teh Bu. Ya. Oh. Ya mereka itu kalau kita bawa makanan ya atau kresek udah. Dia udah tahu bawa makanan. Udah tahu. Karena kebiasaan mereka itu melihat yang bawa makan itu pakai kresek. Ngumpul. Oh, ada yang Wah, kerannya ngumpul. Pegi. Anjir. Kalau ya. Nah, Nakal lu. ada yang mirip enggak Mas? Hah? Ada yang mirip enggak? Enggak. Biasanya yang hidung-hidung pesek biasanya. Maaf ya, hidung saya mancung. Rambutnya membasakkan. Ini udah masuk ke wilayah apa ini ya, Pak? Ini wilayah Situ Sangiang nih. Nanti kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat artistik dan juga kebetulan ini fenomena yang sangat langka sekali karena airnya sekarang meluber ke sini jauh. Kalau dulu mah kan airnya nggak ke sini. Ini mungkin lebih kurang 30 tahun yang lalu pernah terjadi penuh, tapi penuhnya malahan meluber lebih ke sana tuh. Kalau ini hanya sampai di sini. Dan ini belum surut juga nih. Itu faktor apa Pak? Bisa Ini mungkin karena hujannya banyak ya. Banyak jadi belum berhenti sampai sekarang, jadi airnya penuh. Waduh, airnya udah sampai sini. Bukan itu sampai terendam ya sana ya. Namanya Cilok. Wah, pohonnya besar banget. Ada bunganya lagi di atas. Nah, ini udah ada banyak ikan di sini. Ini nyebur. Ya harus. Kok ikannya pada ini, Pak? Kan enak diambilin. Nggak boleh Oh, lah. nggak boleh ya? Karena ini nggak dipercaya itu semuanya informasinya daripada prajurit Raga Manggung ya. Jadi orang sini sudah biasa melestarikannya. Dan juga kita sebagai pengelola ini sengaja melestarikan tidak boleh diambil. Kenapa? Takut habis nanti. Iya. Kalau diambil semua gitu habis. Ini bawa. Kata di tengah mama. Nah, kita akan menyeberangi Dan kita melewati jalan yang terendam menuju ke sana. ribuan ikan ini, Pak. Ini ikannya, banyak banget ikannya. Dalam. Jangan samping, sama samping. Seperti ini ya. Kita hampir berpapasan sama ikan ini di sini. Di dalam tuh. Ikan yang konon katanya ini merupakan sebuah prajurit itu, Pak. Ya, kalau dulu mah yang dipercaya sebelah mah lele sebetulnya ya. Lele. Tapi tahun 97 lelenya pada mati. Sekarang yang adanya ini Oh, dan ini. kita digigitin nih. Pak, katanya ada makamnya juga, Pak. Makam yang tadi yang sebelah sana. Enggak, maksudnya makam ikan. Oh, ya. Dulu kan waktu lele pada mati ya, Hmm? dikuburkan di sebelah sana tuh yang sekarang kerendam. Jadi ada makamnya. Jadi bukan makanya mungkin sebetulnya mah hanya kebetulan diamankan di tempat yang supaya kita dapat dikenang lah gitu. Kalau yang ikan-ikan biasa ya yang enggak lah enggak dimakan, tapi kalau yang gede-gede kita juga menguburkannya di sebelah sana tuh, sebelah sana. Oh, yang ada gajibonya itu. Supaya istilahnya itu tidak bau kalau ini kalau ada teman-teman yang berkunjung. Karena di sini itu biasanya tuh ya yang matinya itu yang gede-gede, yang telurnya nggak keluar tuh, yang cepet matinya. Yang bau itu. Enggak, maksudnya yang telurnya nggak keluar meninggal kan kebebang kata orang sini mah. Harusnya keluar, kalau telurnya nggak bisa bertelur. Tapi ini Pak, untuk lele mas sekarang udah nggak ada ini. Nggak ada juga lele jumbo. Nanti Oh, ada banyak tuh juga lele lele jumbo jumbo. gede-gede. Pak, apakah warga sini tidak berani mengambil ikan ini, Pak? Enggak lah, yang pertama kita ini kan konservasi ya, terkait sama nasional. Yang kedua, mereka kearifan lokalnya itu ya tidak boleh. Jadi nggak ada yang mancing gitu, Pak? Nggak ada. Yang misalnya mancing sembunyi-sembunyi gitu nggak ada ya?
kita tidak tahu ya kalau sembunyi ya. Ya mungkin kalau sembunyi, namanya juga sembunyi, kita nggak kelihatan ya. Kelihatan ya. Mungkin ada saja lah. Dan ikan di sini tuh seperti paham ketika ada orang yang bawa roti ngikutin terus. Oh gitu. Itu makanya disebutnya tuh jelmaan prajurit. Oh, Tuh ngikutin iya. terus tuh. Tuh ngikutin tuh kalau misalkan ada yang Ya, ya ini seperti di belakang aku ngikutin terus ini. Saking banyak. Kasih di belakang ya, kan kok di depannya biar kan ada itu semua kan. Wah, tempat kumpulnya ikan-ikan ini. Kalau pakai sebenarnya nggak dimakan, dikit doang. Iya. tuh yang besar tuh. Tuh yang besar tuh, yang besar tuh. Itu bantang ya, besar ya. Dulu yang pernah mati ya, saya pernah penasaran kilo tuh. Saya kira ada 13 kilo setengah. Berapa? 1. 13 kilo setengah satu. Satu. Wah, luar biasa gede banget berarti ya. Berarti sebesar bayi berarti. Jadi ketika Lebih. saya masukkan ke korang ya carangka tuh. Bayi aja ada yang 5 kilo, 7 kilo. Maka kalau seperti yang saya bilang kan, itu kita tuh ngerti tuh, ngikutin kita terus kalau bawa makanan. Iya. Ya namanya kan prajurit, dipercaya kayak gitu. Jadi ikan ini dipercaya merupakan jelmaan dari prajurit Kerajaan. kerajaan tadi. Ya. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Suasananya di sini ada sebuah ini gazebo atau musola ini? Gazebo. Ini ada lele gede tuh. Ada lele, Pak. Oh, yang itu. lelenya. Oh, Kasih makan Kang. Betul. Ini ada lelenya ini. Mana? Ini lelenya gede banget tadi di sini. Oh iya. Yang jelmaan prajurit itu yang lele. lele mah lele yang alam yang dulu, ini mah lele jumbo yang iseng kali. Berarti yang jelmaan itu yang ikan jenis apa, Pak? Yang lele yang dulu. Yang lele. Yang Iya, lele. kalau fungsinya mungkin juga sama disekalkan. Karena lelenya tidak ada, sekarang berubah diganti dengan ini. Bukan, ini gazebo. Peruntukannya buat beristirahat nih. Heeh. Terus katanya kalau ikan lele itu mati gitu terus katanya dikubur. Ya betul dikubur. Itu tempat penguburannya di sebelah sini tuh. Saya sekarang nggak kelihatan karena Airnya karena naik. terendam ya. Dan yang kalau yang ikan kerja gede kita kuburkan di sebelah sana tuh kalau mati di sebelah sana. Sebelah sana. Di mana? Oh, Oh, di situ. Nah, jadi ikan-ikan besar di sana dikuburnya ya. Dikuburnya layaknya seperti manusia gitu. Ya dibungkus, kalau lele mah dulu dibungkus. Kalau ikan-ikan yang lain enggak lah. Oh dibungkus kayak di kain kafanin Kain gitu. putih gitu ya. Oh. Itu sebagai bentuk penghormatan saja, tidak ada itu apa-apa. Ada rosnya lagi kan? Rosnya lagi kan? Nah, ini kan besar-besar tuh. Ini ribuan ikan yang mitosnya di sini tuh dulunya adalah Teman ya. Coba jelmaan dari prajurit-prajurit yang masih setia ikan besar-besar terhadap kerajaan Telaga Manggung ini yang menghilang di sekitar telaga ini sini. Biar dia di dan sekarang menjadi sebuah telaga, naik teman-teman. ke atas gini biar masuk. Enggak bakal naik. Ini ikan-ikan menggigit. Naik. Nggak bakal naik mas. Oke, saya masuk dulu. Ya kan? Naik. Tuh naik. Tuh, ya kan? Naik. Biar naik. Maksudnya itu naik. Tuh, ya. Ini adalah pusat kerajaan sebelum ada di danau. Begitu kan? Ya. Jadi ada dua versi lah yang saya tahu ya. Yang versi yang pertama ini adalah dulunya di sini itu bekas kerajaan Telaga Manggung. Terjadi kudeta, Telaga Manggung dibunuh sama menantunya. Dia menghilang, moksa, alengit. Dengan hilangnya Telaga Manggung maka kerajaannya pun jadi hilang. Itu yang versi yang pertama. Tapi yang versi yang kedua katanya Situ Sangyang mah waktu dulu ada kerajaan Telaga Manggung juga Situ Sangyang udah ada. Katanya waktu sudah di Pulasara di apa namanya itu di Keramasi ya, kan waktu itu Hindu, Telaga Manggung itu Hindu kan, di Keramasi dan itunya abunya tuh disebarkan di sini katanya dilarung di sini. Itu menurut versi yang lain. Kita juga tidak tahu yang mana sih sebetulnya yang benar. Tapi yang jelas Adakah prasasti ataupun serat yang menyatakan ini kan
Oh, itu yang apa? Yang ada itu ya prasasti tidak ada. Tapi kalau naskah-naskah ada. Ada. Tapi naskah-naskah juga kan simpang siur. Iya. Jadi belum ada naskah yang kita istilahnya mah Jadi sumber jadikan ilmiah. jadi yang inilah yang cocok gitu Yang misalnya cocok. nggak ada. Karena ini Belum isinya ada satu ini, berbeda-beda. belum ada satu kesatuan yang utuh dari para dulu yang bikin naskahnya itu. Untuk lebih jelasnya nanti boleh nanti kalau kapan-kapan kesini lagi berkunjung ke Museum Talaga Manggung di sana. Berarti ini ikan tidak hanya di pinggir sini saja, Bah ya? Ya, ikannya banyak tuh. Tuh di sebelah sana juga tuh kan tuh kelihatan tuh. Tuh ada ombak-ombak ikan tuh di sebelah sana tuh di ujung-ujung. Jadi menyeluruh nih. Menyeluruh, cuma kalau di sini lebih banyak. Jutaan nih. Kalau jumlahnya bisa jutaan nih. Karena mereka di sini lebih banyak diumpanya di sini. Kasih makannya di sini. Jadi bisa untuk terapi juga. Iya betul bisa. Ada yang kebanyakan itu mau terapi ya, digigit-gigit itu. Tuh di sini ada makam dari tokoh-tokoh di kerajaan itu kan? Ya ada juga tuh yang keturunan daripada Simbar Kencana, dari anaknya Talaga Manggung yang sekarang yang tadi diziarahi. Yang tadi tuh. Yang diziarahi itu yang sekarang tadi dikunjungi diziarahi itu adalah keturunannya dari Simbar Kencana. Yang Simbar Kencananya nikah lagi, bukan sama Palembang Gunung, karena Palembang Gunungnya juga tuh suaminya dibunuh lagi oleh Simbar Kencana. Kalau lebih mau cerita lengkapnya, boleh saya ceritakan. Gimana, Abang? Nah ini nih ya, kan Talaga Manggung itu raja di sini. Yang tadi cerita saya Dharma Suci 2 tuh kan, yang Dharma Suci Cacuna kan tadi yang namanya apa namanya Begawan Geresiang, dia tidak mau jadi raja walaupun dia yang kakak yang pertama. Maka Dharma Suci 2 yang menjadi raja. Nah, punya anak 2 namanya Simbar Kencana dan Raden Panglura. Kalau Raden Panglura senangnya itu mungkin sama tadi uaknya tuh sama Begawan Geresiang sukanya tetapah, dan adiknya Simbar Kencana dia ditikahkan atau menikah dengan kesatria dari Sumatera, katanya Palembang Gunung. Tapi ada juga versi yang lainnya mengatakan bahwa Palembang Gunung itu bukan dari Palembang, bukan dari Sumatera, tapi namanya Pelemban Gunung. Pelemban Gunung itu adalah orang yang ahli dalam mengolah tanah. Katanya asalnya dari Cirebon. Nah, ini saya juga tidak tahu mana yang benar. Ada 2 nama tuh, satu orang, Palembang Gunung dan Palemban Gunung. Nah itu. Singkat ceritanya, Palembang Gunung ketika melihat kerajaan di sini sangat subur amurloh jinawi kalau kata dalang ya, sepi paling tolong rampok, istilahnya itu sejahtera, masyarakatnya adem ayem, enak gitu ya. Palembang Gunung tertarik ingin menguasai atau mengkudeta kerajaan, ingin menjadi raja. Nah, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya kerajaan bisa beralih ke dia. Ya, tidak ada jalan lain kecuali harus membunuh Talaga Manggung. Yang akhirnya dia cari tahu ke sana kemari, sebetulnya apa sih kelemahan dari Talaga Manggung? Karena kerajaan Talaga Manggung itu tidak tembus dari suatu senjata apapun. Dia sangat jago sekali, malahan menurut ada cerita bahwa Talaga Manggung itu lahirnya juga tidak ada pusarnya, katanya tidak ada pusarnya. Nah, akhirnya dia cari sana kemari, cari tahu, dan akhirnya ada yang beritahu yang namanya Citra Singa. Dia mengatakan bahwa Talaga Manggung itu bisa dibunuh dengan pusakanya sendiri, yang namanya adalah cis. Cis itu seperti tombak tapi ukurannya kecil katanya. Nah, di manakah cis itu berada? Kata Citra Singa, cis itu berada di seorang penjaga yang namanya adalah Centrang Barang. Centrang Barang itu adalah seorang penjaga pusaka gitu. Yang akhirnya dengan bermodalkan dirayu-rayu. Kalau kita mah mungkin rayunya seperti ini. Nanti kalau saya jadi raja, saya angkat jadi pati. Nah gitu kan. Kebetulan kan Palembang Gunung jadi pati. Jadi nanti menduduki kedudukan saya, katanya seperti itu. Yang pada akhirnya singkat cerita, Centrang Barang ada 2 versi nih. Ada Centrang Barang yang membunuh Talaga Manggung, ada juga yang mengatakan bahwa dibunuhnya itu oleh Palembang Gunung sendiri. Nah begitu. Jadi setelah Talaga Manggung mau ke air pagi-pagi, dibunuhlah. Katanya di sebelah kiri ini, kekemplongan kalau orang di sini bilang, apa itu ya bakal sebelah sini ya. Nah sebelum dia meninggal, sebelum dia moksa, dia bersumpah tak. Ketika udah sibuk-sibuk mau nyari yang siapa yang bunuh,
dia berkata bahwa jangan dicari, jangan diburu, nanti juga dia akan kena karmanya sendiri. Saya tahu bahwa yang melakukan ini adalah Canterang Barang, karena dia tahu bahwa yang menjaga itu kan Canterang Barang. Akhirnya setelah berkata begitu, katanya Talaga Manggung menghilang atau moksa, dan bersamaan dengan itu menghilanglah Di danau ini. kerajaan ini menjadi danau. Menjadi danau. Beserta pasukannya itu. Beserta Pasukannya berubah menjadi Ikan. ikan lele. Ada juga yang mengatakan sebagian dia jadi rotan sangyang. Yang terkenal rotan sangyang itu kuat gitu. Nah, ada versi lain. Ketika terjadi kudeta itu bukan kerajaan menghilang, tapi ada musibah atau ada bencana alam yang meluluhlantakan kerajaan itu. Nah, setelah itu maka kerajaan pindahlah ke Kepatihan, yang tadi bekas Kepatihan di sana di Kagok, di Walang Suji Kagok. Dan dengan sendirinya naiklah tahta, berarti Palembang Gunung naik. Nah, setelah itu lama kelamaan ya, walaupun orang menyembunyikan keburukan, walaupun sebagaimana kuatnya, akhirnya tercium juga bahwa yang membunuh ayahandanya adalah suaminya sendiri. Akhirnya Simbara Kencana pun istilahnya itu mencari gimana caranya supaya dia bisa membunuh suaminya. Padahal kan suaminya jago juga, karena dulu pun waktu dia mempersunting Simbara Kencana itu kan ada adu kesaktian, siapa yang bisa paling jago boleh memiliki Simbara Kencana seperti itu. Akhirnya waktu katakanlah waktu bermesraan duduk, Palembang Gunung sedang diambil kutunya tuh, kalau orang sini bilang di siaran ya, di siaran. Kalau di siaran tuh enak tuh, jadi dia tuh ngantuk. Nah, selagi ngantuk ditanyalah sama Simbara Kencana, "Bang, kalau sekarang bilang seperti itu mungkin abang kan jago, sebetulnya abang itu ada kelemahannya enggak gitu?" Nah, dijawablah dengan tidak sadar karena ngantuk, "Ada dong, ini saya nih kalau kena apapun nih di ubun-ubun saya pasti meninggal." Nah gitu. Akhirnya setelah mendengar keterangan itu, Simbara Kencana mengambil tusuk kondenya. Tusuk kondenya Arnal kalau dibilang ya. Tusuklah ubun-ubun Palembang Gunung. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan oleh tusuk konde, tapi oleh patrem. Patrem itu senjata yang kecil yang disembunyikan di balik pinggangnya. Gitu. Ada juga yang mengatakan itu. Walau alam, gitu ya. Nah, setelah itu dibunuh Palembang Gunung, dan akhirnya Simbara Kencana bersuamikan orang biasa, tapi ya pendeta. Dan itu akhirnya tuh yang sekarang dikuburkan di sini itu adalah salah satu keturunan dari Simbara Kencana, yang dari tadi tuh, yang dari pendeta yang tadi, yang setelah Palembang Gunung. Itu ceritanya, cerita singkatnya seperti itu. Luar biasa. Apakah ada Pak keturunan yang masih dari Ya. beliaunya? Karena sekarang itu banyak yang ngaku-ngaku ya. Banyak sih sebetulnya yang ngaku-ngaku yang itunya penasabnya itu sampai sini banyak ada. Tapi kalau nanya saya mah, saya mungkin kurang paham ya. Harusnya ke sana di Museum Talaga Manggung ada itunya tuh, ada urutannya. Iya, silsilahnya. Silsilahnya. Gitu. Ada keturunannya. Tapi berarti dari Simbara Kencana. Kalau Raden Pangurama tadi tidak diceritakan ya, karena waktu ini sudah tidak ada, Raden Pangurama baru diambil, diberitahu ke Gunung Bitung, ya tetapannya kan di Gunung Bitung. Katanya itu istilahnya sudah tidak ada. Dan menurut cerita, Raden Pangurama memukulkan tongkatnya kayak Nabi Nuh teh. Jadi dia masuk ke dalam danau ini katanya. Walau alam. Rotinya udah habis. Hah? Jauh. 1 meter ya. Jauh. Jauh nih 1 meter.